Tapi kita semua kan sadar bahwa badan usaha milik negara itu kan totally atau sebagian besar dimiliki oleh negara, yang kewenangan atau apa namanya pembinaannya dilakukan oleh pemegang saham, yang dalam hal ini adalah pemerintah kan pemegang sahamnya. Itu diamanatkan oleh Kementerian Badan Usaha Negara. Wajar dong kayak gitu kalau apa namanya kebijakan pengelolaan atau pembinaan badan usaha negara itu mengikuti pola kebijakan dari pemerintah kan kayak gitu. Siapapun saya rasa, bukan hanya pemerintahan yang sekarang, pemerintah yang dulu-dulu juga akan mewarisi karena memang dimiliki oleh negara kepemilikannya. Dan Pak Bambang, mungkin di dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan juga bahwa kontribusi BUMN itu sangat besar kan di perekonomian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut Mangayu Bagjo, ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Dalam usia yang 64 tahun ini tentu universitas sudah banyak berkarya, sudah banyak menghasilkan alumni yang sudah tersebar di mana-mana. Nah, ini salah seorang adalah Bapak Imam Aprianto Putro yang sudah malang melintang di jajaran badan usaha milik negara, pernah jadi Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN, dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Moga-moga Pak Bambang juga sehat selalu, bahagia. Orang media selalu bahagia, saya rasa. Kita itu tidak tahu kalau kita sering membahas masalah pupuk, tidak tahu orang yang sangat berperan di dalam produksi pupuk ini adalah orang Jawa Tengah, orang Cilacap, alumni Undip. Gitu. Waduh. Kalau tahu sejak dulu-dulu saya sudah kontak. Waduh, ya, kebetulan saya sih sebetulnya di dunia pupuk ini baru 2 tahun ini, Pak Bambang. Nah, baik, mungkin Bapak bisa cerita supaya bisa memberi pengalaman pembelajaran bagi anak-anak muda, bagi mahasiswa yang sekarang masih kuliah, bagi alumni yang masih baru. Bagaimana perjalanan Bapak sejak kuliah sampai dalam posisi seperti saat ini? Monggo, Pak. Matur nuwun, Pak Bambang. Ini kalau bicara perjalanan antara menarik dan tidak menarik nih, Pak Bambang. Sebetulnya saya sekolah di jurusan IPS, kalau boleh kami katakan Fakultas Ekonomi bagian dari sosial, pelajaran sosial. Itu sebetulnya bukan cita-cita saya waktu SMA. Karena saya itu pengen jadi dokter pada awalnya. Jadi pada waktu SMA saya itu memaksakan diri masuk jurusan IPA. Kalau zaman Pak Bambang mungkin Paspal gitu ya. Paspal ya, betul. Walaupun saya sadar bahwa nilai-nilai pelajaran sosial saya itu jauh lebih tinggi dari pelajaran IPA. Tapi karena keinginan saya pada waktu itu ingin menjadi dokter, saya memaksakan diri untuk masuk IPA kayak gitu. Waduh, itu perjuangan berat sampai dimarahin guru sekolah kayak gitu, guru IPS utamanya. Tapi ya bapak saya itu prajurit, Pak, tentara, dan terakhir itu hanya menjadi seorang satpam di sebuah pabrik kelapa sawit. Dan ibu saya guru. Itu yang terus membayangi atau menghantui pikiran saya
untuk berbelok arah, nggak masuk fakultas kedokteran kayak gitu. Ya. Tapi akhirnya saya pengen jadi dokter, daftarnya jadi insinyur, daftar fakultas teknik, daftar fakultas ekonomi. Diterimanya di fakultas ekonomi Undip. Belajarlah saya di fakultas ekonomi Undip di Semarang gitu. Kenapa pilihan Semarang juga karena leluhur saya itu dari utara ternyata. Bapak ibu saya kelahiran Jepara Bangsri sana, dan ya akhirnya saya memilih di arah utara. Ya 11 semester saya sekolah termasuk yang lama, karena saya pikir teman-teman banyak yang 4 tahun 4,5 tahun udah pada lulus. Tapi saya juga bersyukur juga karena ternyata ada teman yang 16 semester, 18 semester baru lulus. Alhamdulillah dengan indeks prestasi yang ya pas-pasan lah kayak gitu, sebagai modal kayak gitu untuk mencari pekerjaan. Dan setelah lulus saya itu nggak lama menikah dengan istri saya, dan saya kerja bareng sama istri saya di sebuah kota di Cilacap, di kota kelahiran. Perusahaan konstruksi baja, anak perusahaannya joint venture Pertamina sama Nippon Kokang dan Mitsubishi. Tapi belum bekerja lama, ada aturan baru suami istri nggak boleh kerja bareng. Akhirnya saya ngelamar lah ke Jakarta. Ecek-eceknya kayak gitu. Berbekal ijazah, berbekal pengalaman kerja yang saya dapat, ngelamarlah ke Kementerian Keuangan pada waktu itu buka. Alhamdulillah saya diterima di Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Saya nggak ngerti, kebetulan direktornya itu Pak Fuad Bawasir, mantan Menteri Keuangan, itu Direktur Pembinaan BUMN yang saya masuk. Entah karena dia orang Cilacap juga, entah karena SMA-nya juga SMA 1 Cilacap juga, kalau tidak salah beliau, jadi bisa menerima saya di Direktorat Pembinaan BUMN. Dan ya nggak ada yang istimewa sih perjalanan karir saya, walaupun 2 kali saya sempat mengalami kenaikan pangkat istimewa 2 kali pada waktu itu. Dan syukur alhamdulillah dengan kerja keras, dengan kerja cerdas juga, dan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala saya itu dapat mencapai jenjang sebagai ASN atau sebagai PNS dengan pangkat yang paling tinggi 4E, udah mentok Pak Bambang. Dan di jabatan yang paling tinggi yaitu Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dan kami alamin zamannya Pak Dahlan Iskan jadi Menteri Badan Usaha Milik Negara, kemudian dilanjut Ibu Rini Mariani Sumarno, dan tidak lama dengan Pak Erick Thohir. Biasa dengan pergantian waktu kayak gitu. Saya juga sudah lama menjabat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Negara. Kemudian saya diminta oleh pimpinan kami untuk terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini untuk jadi operator atau untuk jadi pengelola Badan Usaha Negara. Masuklah di akhir tahun 2019 saya sebagai Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding, dan kemudian saya bergeser lagi menjadi Komisaris Utama Pupuk Sriwijaya Palembang. Dan banyak istilah komisaris utama, kalau di swasta banyak ngomongin jadi presiden komisaris. Itu Pak perjalanan singkat barangkali sampai saya saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pupuk Sriwijaya Palembang. Mungkin banyak yang ingin tahu, waktu mahasiswa Bapak seperti apa? Aktif atau hanya mahasiswa yang tekun gitu, atau banyak kegiatan dan sebagainya? Aduh, ini kalau bicara sekolah, saya itu SD pernah gelut, SMP pernah gelut, SMA nantangin gelut temen juga. Nah pada waktu kuliah juga merasa karena jauh dari orang tua gitu ya. Saya benar-benar merasakan saya harus mencoba untuk bisa mempercepat sekolah kayak gitu. Walaupun dengan tertatih-tatih kayak gitu, berangkat pagi ke sekolah ke kampus, pulang sore, kadang mengerjakan tugas di kampus, kadang di perpustakaan.
mengikuti pelajaran terus gitu, dan tidak lupa tentunya banyak tugas juga yang harus kami kerjakan, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok kayak gitu. Dan organisasi ya ada yang saya masukin juga untuk bisa berkumpul dengan teman-teman kayak gitu, dan dari situ banyak teman-teman kenal antar fakultas juga karena organisasi itu. Tapi di kampus ya Pak Bambang juga ngerti sendiri kan, zaman dulu gitu, fasiliti yang mungkin juga tidak seperti yang sekarang. Zaman saya satu angkatan itu sekitar 250 orang. Jadi kalau lagi kuliah bareng itu ada satu ruangan B02 kalau tidak salah, itu penuh sampai keluar gitu. Tapi walaupun saya harus mengikuti kuliah agak di luar ruangan karena nggak cukup di dalam kayak itu, ya harus mengikuti kuliah kayak itu dengan suara yang nah, perjuangan itu karena menyadarin bahwa memang background keluarga yang memang barangkali pada waktu itu nggak kurang menguntungkan saya untuk bisa belajar dengan baik. Itu zaman Pak Hartowo, Pak? Pak Hartowo ya, betul. Saya masuk Prof. Hartowo, Prof. Hardi. Tapi ya zaman saya masuk itu ngerti sendiri, Bapak juga Undip itu masih sedikit profesor, hampir nggak ada malah zaman saya. Sampai keluar, saya masih ada almarhum Pak Suwito ya, menjadi dekan gitu yang jadi Pak Suwito. Iya, itu saya keluar lulus yang tanda tangan ijazah Pak Suwito. Pak Ratal, Pak. Pak Suratal ya, populer itu, sering saya wawancarai dulu. Oh iya, juga ngajar di Fakultas Hukum juga kalau tidak salah kan, Pak Suratal untuk ekonomi. Iya. Nah, berarti angkatannya Pak Sasongko Tejo, Pak? Pak Sasongko Tejo kalau nggak salah atasnya, saya 82, Mas. Iya. Pak Sasongko kalau nggak salah 80 atau ya sekitar itulah. Ya, 80 karena atau 79. Saya 78. Iya. Nah, ini kan Bapak lama di BUMN, Pak ya. Jadi berarti mengenali betul kultur BUMN itu. Saya sebagai orang luar gitu ya, itu melihat kebijakannya kok berubah-ubah gitu, Pak. Digabung, dipecah, dan sebagainya. Gimana kalau menurut Bapak? Yang namanya badan usaha milik negara itu ya badan usaha. Sama sebetulnya dengan swasta sebagai badan usaha. Hanya pemiliknya saja kan sebetulnya yang kalau swasta mungkin perorangan atau mungkin sekelompok orang, kalau badan usaha milik negara itu negara. 100% atau majority. Lebih dari 51% itu masuk dalam kategori badan usaha milik negara. Ada beberapa yang sudah TBK dan masih banyak yang nggak TBK. Tapi yang sudah TBK pun banyak juga kapitalisasi di pasar modalnya juga relatif kontribusinya sangat besar. Jadi bicara menyambung atau menjawab apa yang tadi Bapak tanyakan terkait dengan kebijakan yang sangat dinamis kayak gitu. Kalau boleh saya juga mengawali ya. Di dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 19 tahun maksud dan tujuan dari didirikannya Badan Usaha Milik Negara itu adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perekonomian negara pada khususnya. Kemudian juga Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum, yaitu berupa untuk penyediaan jasa atau barang yang bermutu dan memadai bagi kehidupan masyarakat banyak. Kemudian Badan Usaha Milik Negara juga menjalankan tugas untuk menjadi perintis kegiatan usaha di berbagai sektor yang belum dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. Banyak juga Badan Usaha Milik Negara itu juga diminta untuk menjalankan tugas dalam rangka untuk membina usaha kecil, menengah, dan mikro. Dari hal seperti itu,
badan usaha milik negara itu kan harus tumbuh dan harus besar, harus sehat kayak itu untuk bisa menjalankan tugasnya bagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang badan usaha milik negara. Tentu saja dengan tugas yang demikian, perkembangan dunia usaha itu akan sangat mewarnai pengelolaan atau pembinaan badan usaha milik negara. Yang dulu satu usaha itu tidak atau susah berjalan, mungkin harus bisa digandengkan dengan badan usaha milik negara yang bisa berjalan, sehingga bisa tercipta sinergi untuk saling menghidupkan di antara badan usaha milik negara. Nah, itu yang menjadikan dinamika badan usaha milik negara pengelolaan atau pembinaannya, sehingga fleksibilitas badan usaha milik negara itu memang sangat dibutuhkan. Dan tentu saja balik lagi tuntutan dalam rangka untuk bisa memenuhi tugas atau tujuan didirikannya badan usaha milik negara. Menurut saya itu badan usaha milik negara harus bisa menjadi institusi yang agile terhadap namun tetap dalam koridor perusahaan yang baik melalui tata kelola yang baik. Jadi ya wajar Pak Bambang, karena dunia usaha itu berubah, dinamika pengelolaan badan usaha negara ya harus berubah. Kalau kita tetap mengikuti mindset pengelolaan zaman dulu ya, saya rasa akan sulit bagi badan usaha negara bisa mencapai atau mengimplementasikan tujuan sebagaimana diamanatkan undang-undang itu. Pak Imam kan jadi sesmen pada saat Pak Dahlan Iskan ya. Mulai beliau. Pak Dahlan Iskan kan bertengkar terus dengan DPR waktu itu karena pengelolaan BUMN. Pak Dahlan Iskan ingin supaya campur tangan politik itu nggak ada lah gitu kasarnya, atau berkurang gitu. Nah, sebenarnya seperti apa itu anggapan di masyarakat itu bahwa memang campur tangan politik dalam pengelolaan BUMN itu sangat besar? Enggak bertengkar lah ya Pak ya, barangkali diskusi, dinamika, debat di ruang publik, di di DPR, karena memang ada mitranya Kementerian BUMN itu di Komisi 6 itu ya biasa. Zaman Bu Rini malah pernah di-ban kan Bu Rini untuk tidak hadir di kementerian. Tapi kita semua kan sadar bahwa badan usaha milik negara itu kan totally atau sebagian besar dimiliki oleh negara, yang kewenangan atau pembinaannya dilakukan oleh pemegang saham, yang dalam hal ini adalah pemerintah kan pemegang sahamnya. Itu diamanatkan oleh Kementerian Badan Usaha Negara. Wajar dong kayak gitu kalau kebijakan pengelolaan atau pembinaan badan usaha negara itu mengikuti pola kebijakan dari pemerintah kan kayak gitu. Siapapun saya rasa, bukan hanya pemerintahan yang sekarang, pemerintahan yang dulu-dulu juga akan mewarnai, karena memang dimiliki oleh negara kepemilikannya. Dan Pak Bambang, mungkin di dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan juga bahwa kontribusi BUMN itu sangat besar kan di perekonomian kita. Dulu ada terkenal istilah kalau APBN di tangan kanan, BUMN itu di tangan kiri, menjadi keseimbangan untuk sama-sama membantu pertumbuhan untuk perekonomian rakyat gitu. Ya wajar kalau misalkan negara dalam hal ini mewarnai di dalam rangka sebagai pemegang saham ya melalui pemerintahan ini itu mewarnai dalam rangka pembinaan maupun pengelolaan BUMN. Ya kalau diskusi berpendapat A, ada yang berpendapat B, itu semuanya pasti akan kayak gitu dan tidak akan pernah selesai kan Pak kayak gitu kalau masing-masing mempertahankan pendapat dan pandangannya.
pada akhirnya kan waktu nantinya yang akan membuktikan. Ya. Dan luar biasa loh Pak Bambang kontribusinya badan usaha milik negara kepada negara. Ya. Zaman seingat saya itu pernah mencapai kontribusi negara kepada negara dari badan usaha negara itu mencapai 450 triliun lebih per tahun, Pak ya. Per tahun ya, dari dari yang namanya pajak, dari yang namanya penerimaan negara bukan pajak, maupun dari dividen. Jadi memang terus diharapkan tumbuh terus. Nah, saya belum ngerti data untuk di masa pandemi ini karena ya semuanya kan memang lagi berusaha, lagi pada susah kayak gitu. Tapi kontribusi sangat besar itu dibandingkan APBN yang pada waktu itu mungkin 1.500, 1.700 sampai 2.000 triliun itu cukup signifikan. Pak Imam, itu pernah juga ada, memang besar peran BUMN, tetapi pernah juga ada statement atau mungkin data gitu ya, informasi bahwa dari sekitar 60 atau lebih BUMN itu kurang dari 10 sebenarnya yang kontribusinya itu signifikan katanya. Jadi yang lain-lain enggak. Gimana, Pak? Dulu jumlah BUMN memang ada sekitar 140 BUMN. Memang benar dari Pak Bambang kalau dipetakan kayak gitu, memang terdapat konsentrasi pengumpulan dari sisi aset, dari sisi revenue, dari sisi profitability. Memang 80% itu disumbang dari paling banyak itu sekitar 30 badan usaha milik negara. Jadi yang 110-an badan usaha milik negara itu nyumbang sedikit. Tapi bukan berarti tidak ada sumbangan kepada negara kayak gitu, tetap ada. Karena yang dilihat pada waktu itu mungkin cuma dividen saja kayak gitu kan. Tapi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sumbangan dari BUMN kepada negara itu tidak pemasukan negara ya, bukan hanya dari dividen, tapi dari penerimaan negara bukan pajak, dari pajak juga. Jadi hampir semua badan usaha milik negara itu sebetulnya ya berkontribusi kepada APBN kayak gitu. Walaupun memang yang nyumbang dividen itu kan tergantung dari profitability gitu. Ada memang orang, kalau Pak Bambang sadar kalau kita semuanya, saya bisa sampaikan di sini, badan usaha negara itu asetnya dari ada yang 1.300 triliun kayak perbankan yang gede, sampai ada yang asetnya pada waktu itu masih kecil hanya puluhan miliar gitu, ratusan miliar gitu. Jadi memang disparitas aset itu memang lebar juga kayak itu. Memang yang gede-gede nyumbang ya kepada negara, kalau tadi disebut memang banyaknya dari dividen itu ya Pertamina, perbankan, telekomunikasi, memang bisa dihitung dengan jari. Tapi bukan berarti tidak ada sumbangan dari badan usaha negara yang kecil-kecil gitu. Baik, Pak Imam, sebelum pindah ke pupuk, satu lagi yang mengenai BUMN, karena Bapak lama di situ. Akhir-akhir ini kan ada kritik bahwa penunjukan komisaris BUMN ini banyak yang tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang profesional katanya. Gimana, Pak? Kalau menurut saya tata kelola di Kementerian BUMN itu jelas, Pak. Jadi ada undang-undang, ada aturan peraturan pemerintah, ada SK Menteri.
rekrutmen terhadap manajemen baik direksi maupun komisaris itu mengikuti aturan-aturan main itu. Dan di situ memang disebutkan ada syarat formal, ada syarat material gitu. Profesionalitas itu menjadi bagian atau salah satu dari persyaratan yang diatur di dalam aturan-aturan main baik undang-undang maupun peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Dan saya punya keyakinan bahwa Kementerian BUMN, kalau tadi Pak Bambang bilang akhir-akhir ini, kemampuan teknis itu kalau duduk di manajemen, kita kan punya teori kepemimpinan gitu. Semakin ke atas itu teknisnya semakin sedikit. Tapi non teknisnya, soft skill-nya itu yang semakin besar. Jadi manajerial, interpersonal skill, networking dan lain-lain itu yang mendominasi. Dan sepanjang masih memenuhi syarat formal dan syarat material, siapapun warga negara di Republik ini berhak untuk bisa duduk di kepengurusan badan usaha milik negara. Memang ada aturan main bahwa di undang-undang rangkap terhadap pengurus partai politik itu nggak boleh. Tapi saya punya keyakinan kalau Kementerian Badan Negara kalau ngangkat orang yang mungkin punya background politik, latar belakang politik, pasti sudah disaring. Kalaupun dia jadi pengurus, pasti ada syarat bahwa dia harus mengundurkan diri dari, kalau milih di BUMN, dia harus mengundurkan diri dari kepengurusan dari partai politik itu. Baik Pak, sekarang kita pindah ke pupuk. Ini di masyarakat kalau sudah bicara tentang pupuk itu kan selalu ketersediaan pada saat dibutuhkan itu menjadi masalah. Jadi berarti menyangkut distribusi ya, sistem distribusinya, kemudian ketepatan waktu itu yang juga digelisahkan. Nah, itu kan indikasinya berarti apa Pak? Persediaan dengan permintaan itu kan tidak seimbang. Nah, mungkin PT Pupuk Sriwijaya ini yang paling besar Pak ya di Indonesia ya? Enggak juga. Nah, artinya mungkin Bapak bisa menjelaskan ini kepada kita semua. Kenapa ini terjadi? Baik Pak Bambang. Jadi mungkin harus diberikan satu pemahaman bahwa suplai pupuk itu pada dasarnya bisa terbagi menjadi dua. Satu pupuk subsidi, satu pupuk yang komersial atau non subsidi. Nah, kalau kita bicara kebutuhan, memang data dari Kementerian Pertanian kalau tidak salah itu kebutuhan pupuk itu sekitar 23 juta ton. Tapi pemerintah itu hanya cukup atau hanya kuat memberikan anggaran untuk pupuk subsidi itu untuk sekitar 9 juta ton. Bapak ngerti sendiri kan, bedanya itu jauh sekali antara need dan antara yang disediakan oleh pemerintah. 9 juta ton itu mungkin setara 25 triliun APBN. Dan memang Pupuk Indonesia Group itu yang terdiri dari produsen pupuknya itu Pupuk Isdar Muda Aceh, kemudian Pupuk Sriwijaya Palembang, kemudian Pupuk Kujang, kemudian Pupuk Kalimantan Timur, dan Petrokimia Gresik. Itu kontribusinya memang sangat besar. Dan memang Badan Usaha Milik Negara yang menggunakan yang memproduksi urea yang sebagian besar memang subsidinya dari pemerintah itu diberikan dalam bentuk pupuk urea. Subsidinya kalau tidak salah itu per kilogram itu mencapai 2.500. Nah, kalau bicara distribusi pupuk, kalau Pupuk Indonesia Group itu punya tagline untuk 6T.
tepat tempat, tepat jumlah, tepat harga, tepat distribusi, tepat segala macam kayak gitu. Ya. Itu satu. Yang kedua, kalau bisa saya sampaikan di sini bahwa alokasi pupuk itu di masing-masing provinsi itu kewenangannya ada di Kementerian Pertanian, Pak Bambang. Jadi di provinsi A berapa juta ton, atau berapa ratus ribu ton, di provinsi B berapa ratus ribu ton. Ini bicara alokasi untuk pupuk subsidi ya Pak Bambang ya. Itu Kementerian Pertanian. Jadi Pupuk Indonesia Group termasuk Pupuk Sriwijaya Palembang itu ya mendistribusikan, menyediakan pupuk subsidi sesuai dengan alokasi dari yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Memang kadang-kadang pada akhirnya di lapangan terjadi hal yang ternyata di satu kabupaten atau satu provinsi kebutuhannya sekian kok terdistribusi atau ditetapkan atau dialokasikan di bawah dari need gitu. Tapi ya semuanya, karena tadi yang saya sampaikan 23 juta ton dibanding 9 juta ton pupuk subsidi itu kan jauh sekali gitu. Namun demikian pupuk itu di luar yang subsidi juga menyediakan pupuk yang sifatnya non subsidi yang bisa dibeli oleh masyarakat bukan dengan harga subsidi. Memang tentunya harganya lebih tinggi daripada pupuk yang subsidi. Nah, ini yang mungkin banyak dikeluhkan sehingga orang mencarinya ke kios, barangkali petani A kayak gitu datang untuk bisa beli pupuk subsidi tapi tidak ada. Karena memang alokasinya barangkali sudah habis itu. Ya. Tapi kalau mau cari pupuk yang non subsidi pasti ada kayak gitu. Hanya saja memang dia harus membeli dengan harga yang lebih daripada yang dipatok oleh pemerintah. Kalau nggak salah harga eceran tertinggi pupuk subsidi itu kan sekitar 4.000. Ya. Jadi kalau petani membeli pupuk subsidi itu 4.000, kalau membeli pupuk yang komersial itu sekitar 6.500, 7.000. Bahkan swasta itu ada yang menyediakan pupuk dengan harga yang sampai 12.000 gitu. Tapi ya semuanya kebutuhan. Ya. Jadi saya rasa mungkin kalau susah mendapatkan untuk bisa mencari pupuk subsidi ya karena memang alokasi yang diperoleh atau subsidi yang diperoleh dari negara untuk pupuk ya memang hanya 9 juta ton dibanding dengan 20 juta ton kebutuhan gitu. Memang jauh sekali Pak Bambang. Tapi kalau secara jumlah 23 juta ton itu tersedia Pak ya pasokannya? Kalau dari Pupuk Indonesia Group itu total produksinya itu sekitar 14-15 juta ton. Tapi swasta kan juga banyak yang memproduksi. Nanti coba saya akan pastikan Pupuk Sriwijaya Palembang 2 juta ton. Iya mungkin 15 juta produksinya semua dari urea maupun NPK maupun ini. Tapi swasta juga di ini yang kecil-kecil itu kan juga dukung juga dengan pabrik NPK-nya yang banyak juga. Baik Pak, ini soal pupuk. Sekarang kembali kepada soal Undip. Nah, jadi bagaimana Bapak melihat kembali ya apa yang dilakukan di Undip, kemudian juga saya lihat sekarang luar biasa ini. Saya termasuk bangga sebagai lulusan Undip. Karena banyak teman-teman lulusan Undip yang berada di puncak-puncak tadi, seorang sesmen itu kan jabatan tertinggi untuk seorang ASN, Pak. Jadi kalau selebihnya tinggal itu nasib lah ya. Karena di atasnya kan udah menteri. Jabatan politiknya. Ya, itu kan banyak sekali Pak yang di level-level itu. Nah itu seperti apa? Dan unik juga yang seperti Bapak ini, saya sudah wawancara beberapa orang yang tadi pilihan pertamanya itu tidak itu, tapi terpaksa menekuni terus gitu ya. Jadi artinya bukan yang sukses-sukses amat pada waktu mahasiswa gitu loh. Dalam perjalanan itu bisa mengikuti. Nah ini mungkin sesuatu yang menarik. Nah Bapak mungkin bisa cerita apa yang Bapak lihat yang terjadi di kampus.
kalau di kampus ya memang zaman kuliah kita dulu, Pak Bambang, saya merasakan memang masih minim facility ya. Saya terakhir ke Fakultas Ekonomi mungkin 2 tahun yang lalu itu sudah begitu majunya, fasilitanya banyak, infrastruktur yang dibangun untuk mahasiswa banyak, sampai ada pelatihan untuk usaha untuk kecil dan menengah. Kalau zaman saya dulu atau zaman Bapak itu kuliah itu untuk mencari kerja kan. Tapi kalau sekarang teman-teman itu mahasiswa sekarang sudah dibekali untuk bukan mencari kerja saja, tapi menciptakan pekerjaan gitu. Jadi kalau bisa memang menarik. Tapi ya kembali lagi zaman itu memang lebih banyak bekal untuk mencari pekerjaan. Dari mencari pekerjaan baru berpikir bagaimana bisa menciptakan pekerjaan gitu untuk bisa menggandeng orang lain banyak kayak gitu. Jadi ya memang jaringan alumni itu menjadi sangat penting kan ya Pak Bambang untuk bisa kita mendukung saudara-saudara kita atau adik-adik kelas kita atau teman-teman kita yang sama-sama dari alumni. Tapi ya saya sendiri menyadari mungkin beda jaringan alumni Undip dengan alumni ITB, UI atau Gajah Mada gitu ya, sudah sangat luar biasanya gitu. Tapi rintisan mulai itu harus kayak gitu untuk kita bisa saling sharing dengan sesama, dengan teman gitu, untuk bisa saling menguatkan gitu. Jadi kalau dibanding dengan alumni perguruan tinggi lain, Undip ini masih masih agak kalah gitu ya? Bukan agak kalah, saya merasakan jaringan Pak, komunikasinya itu kurang kuat dibandingkan dengan yang tadi saya sudah sebutkan kayak itu. Ini bicara kalau nggak salah kemarin ada survei anak-anak Undip itu orang yang termasuk yang cepat dapat kerja gitu kalau tidak salah loh kayak gitu. Ya, tapi balik lagi barangkali mungkin memang fasiliti infrastruktur yang sudah dibangun disiapkan oleh teman-teman di Undip saat ini yang memang sudah jauh lebih maju. Dan kalau saya baca juga ranking perguruan tinggi Undip kan selalu masuk terus kayak itu di Indonesia, selalu masuk dalam artian 10 besar terus kayak gitu. Ya saya rasa memang sudah besar, cuman barangkali esprit de corps-nya itu yang mungkin perlu dibangun lebih kuat lagi gitu, barangkali ngumpul bisa lebih fokus untuk membicarakan apa gitu, tidak latah ikut-ikutan tapi bisa menciptakan sesuatu yang bisa jadi mercusuar bagi kawan-kawan gitu. Ini ngomong baik, jadi membandingkan nggak apa-apa. UNS itu kan perguruan tinggi negeri yang relatif baru. Tapi saya pernah mewawancarai kayak begini juga, alumni-alumninya itu sudah bisa iuran membangun gedung untuk menciptakan yang kayak gitu-gitu. Nah, apa ini yang dimaksud oleh Pak Imam? Ya mungkin salah satunya kayak gitu. Karena apapun itu kan jadi penting kayak gitu. Saya juga pada waktu di puncak kekuasaan gitu, jadi sekretaris kementerian itu juga banyak juga membantu. Ya dalam ini memang lebih banyak ke Fakultas Ekonomi ya. Saya juga sempat ngajar di kuliah umum di kampus, kemudian saya juga mendatangkan pada waktu wakil menteri juga di kampus. Saya nggak ngerti Prof. Nasir sebagai menteri pernah atau enggak di ekonomi itu. Saya rasa sih mungkin pernah juga. Melalui CSR kita juga banyak ini juga dan tidak melanggar koridor hukum kayak gitu. Tidak dengan ini. Nah, mungkin kalau ada yang lebih iuran yang lebih dari sifatnya pribadi itu lebih hebat lagi kayak gitu. Nah, kalau saya mempergunakan networking ini untuk bisa membantu kawan-kawan. Jadi kuncinya networking, Pak ya? Networking itu jadi kunci, komunikasi juga jadi kunci, Pak Bambang. Ya, oke. Nah, saya sedikit tadi Bapak menyebut CSR ya. Ini kan mungkin potensinya besar, tapi masyarakat itu kan sering tidak tahu. Mungkin termasuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan.
itu sebenarnya gimana Pak caranya mengakses itu? Setiap tahun itu sampai dengan 4% keuntungan badan usaha negara itu memang dialokasikan untuk usaha kecil dan menengah. 2% untuk bina lingkungan, maksimum 2% untuk pinjaman murah. Dan siapapun sebetulnya bisa mengakses ke itu. Jadi kalau memang profitability-nya badan usaha milik negara itu total setahun misalkan 100 triliun misalkan ya Pak. Jadi 4 triliun itu teralokasikan untuk itu. Itu di luar corporate social responsibility yang berdasarkan undang-undang ya, kayak perusahaan tambang ya, karena ada kewajiban undang-undang juga. Siapapun sebenarnya bisa mengakses, tapi ya barangkali mungkin karena komunikasi yang mungkin kurang atau teman-teman kurang ngerti kayak itu, sehingga banyak yang merasa sulit untuk mengakses. Padahal kalau saya dipusir sendiri juga kadang-kadang men-challenge teman-teman itu merasa kesulitan untuk bisa mencari usaha menengah kecil yang bisa dibiayai kayak gitu. Dan memang barangkali kalau untuk mahasiswa CSR kalau di bina lingkungan memang ada untuk sarana pendidikan, tapi lebih sifatnya bukan untuk perorangan, tapi ke lembaga ya Pak Bambang ya barangkali ya. Terakhir Pak, mungkin ada saran untuk teman-teman mahasiswa atau alumni yang baru, apa yang mereka harus persiapkan menghadapi tantangan dunia kerja? Kalau bagi mahasiswa yang masih sekolah ya, memang harus mempersiapkan diri untuk kalau menurut saya ya, jangan terfokus untuk mencari pekerjaan, tapi kalau bisa untuk menciptakan pekerjaan gitu. Di sini bisa membantu pemerintah. Kalau yang memang sulit untuk bisa menciptakan pekerjaan, ya memang harus bisa lebih banyak berkomunikasi dengan rekan-rekan jaringan alumni gitu, baik di masing-masing fakultas maupun alumni universitas secara keseluruhan gitu. Karena memang saya paham, saya ngerti banyak alumni kita yang sudah pada mapan di baik di pemerintahan maupun di badan usaha milik negara. Nah, kalau zaman dulu orang banyak bilang kurang pergaulan itu memang menjadi barrier gitu. Makanya harus banyak-banyak pergaulan, banyak-banyak komunikasi dengan teman-teman kayak gitu, maupun senior-senior sehingga kita bisa mencari atau mendapatkan pekerjaan atau mungkin bisa meniti karir dengan baik apabila sudah berusaha atau apabila sudah masuk kerja gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Imam Aprianto Putro, Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya, tokoh alumni Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang sudah lama malang melintang di Kementerian BUMN. Apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan banyak berguna, baik kepada amatir maupun kepada teman-teman mahasiswa atau alumni baru yang masih mencari jalan apakah mau bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Terima kasih Pak Imam. Pak Bambang, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun juga 64. Usia yang memang sudah cukup dewasa. Ini usianya Pak Bambang ya 64 ya? Persis. Persis. Nah, ini tahun kelahiran saya Pak Bambang 64. Oh, beneran 64. Ya, saya baru gitu 57 lebih. Iya. Jadi ya congratulations buat Undip, terus berkaya, terus maju ke depannya. Dan balik lagi, perkuat jaringan alumni, perkuat esprit de corps untuk kita semuanya. Makasih Pak Bambang. Sekali lagi terima kasih Pak Imam Aprianto Putro, Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.